Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Noval Faras Hazim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari Lembaga Penegak Hukum, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum. Kedua, latar belakang dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk sebagai respon atas kebutuhan adanya mekanisme hukum yang khusus menangani keputusan administratif dari pemerintah yang mungkin merugikan warga negara atau badan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pengadilan tata usaha negara yang melayani area yurisdiksinya. Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan ada kontrol atas tindakan administrasi pemerintah, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, serta perlindungan hak warga negara terhadap keputusan administrasi yang merugikan. Selanjutnya ada fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama yaitu menyelesaikan sengketa tata usaha negara, menilai dan memutus sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat pemerintah karena adanya keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dianggap melanggar hak. Yang kedua, berfungsi untuk mengawasi tindakan administrasi pemerintahan. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi kontrol atas tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Warga yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah bisa melakukan gugatan atau mendapatkan keadilan. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak rakyat. Pemerintah tetap bisa menjalankan tugasnya, namun hak warga harus dilindungi sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Yang terakhir, berfungsi untuk menciptakan kepastian dan ketertiban dalam administrasi pemerintahan. Keputusan dari Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi pedoman agar pejabat mengeluarkan keputusan sesuai dengan prosedur dan undang-undang. Selanjutnya ada pekerjaan atau tugas dari setiap unit yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa unit atau bagian memiliki fungsi spesifik. Yang pertama ada unit justisial atau kepaniteraan yang bertugas untuk menerima gugatan atau permohonan dari pihak yang merasa dirugikan, melakukan registrasi perkara, menjadwalkan sidang, serta memproses berkas dan bukti, melakukan pemeriksaan perkara hingga pengambilan keputusan, dan menyusun dan menetapkan putusan pengadilan tata usaha negara. Yang kedua ada unit administrasi umum yang bertugas untuk menangani administrasi umum, melaksanakan tugas fungsi-fungsi pendukung agar proses peradilan berjalan dengan lancar, serta memastikan transparansi akuntabilitas dari laporan keuangan pengadilan. Yang ketiga ada unit layanan publik yang bertugas untuk memberikan layanan pendaftaran perkara secara konvensional maupun elektronik atau e-court di Peradilan Tata Usaha Negara, menyediakan informasi kepada publik misalnya dalam bentuk formulir,
panduan atau brosur, serta menerima pengaduan layanan dan mekanisme permohonan informasi publik. Yang keempat, yang terakhir adalah unit pengawasan dan pembinaan yang bertugas untuk pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas hakim dan pegawai di Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada jenis-jenis atau klasifikasi perkara yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara. Perkara yang dapat diajukan dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara adalah perkara yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum. Yang pertama ada sengketa keputusan tata usaha negara atau KTUN. Jenis perkara utama di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa terhadap keputusan tertulis, bersifat final, dan menimbulkan akibat hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Sengketa ini timbul ketika keputusan tersebut diduga melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, atau merugikan hak seseorang. Contohnya penolakan izin usaha atau pencabutan sertifikat tanah. Yang kedua ada sengketa kepegawaian atau pegawai negeri sipil, meliputi sengketa antara pegawai negeri atau ASN dengan pejabat pembina kepegawaian terkait administrasi kedinasan. Sengketa timbul ketika keputusan pegawai yang dianggap tidak sesuai prosedur dan merugikan PNS. Contohnya pemecatan yang tidak sah atau penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga ada sengketa administrasi pemilihan umum, yaitu sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi pemilu yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu. Perkara ini bukan menyangkut hasil pemilu, tetapi khusus mengenai administrasinya. Contohnya yaitu keputusan menolak pendaftaran calon legislatif. Yang keempat ada sengketa informasi publik, yaitu sengketa terhadap keputusan pejabat yang berwenang dalam menyediakan informasi publik, khususnya keputusan yang menolak memberikan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Contohnya yaitu penolakan permohonan data publik atau pembatasan informasi tanpa alasan hukum. Yang kelima ada sengketa administrasi aset atau barang milik negara atau daerah. Sengketa terkait penggunaan atau penguasaan atau pemberian izin atas aset pemerintah yang dilandasi oleh keputusan administrasi. Sengketa ini tetap masuk Peradilan Tata Usaha Negara selama tidak menyangkut kepemilikan perdata murni, tetapi menyangkut tindakan atau keputusan pejabat pemerintah. Contohnya pencabutan izin penggunaan lahan milik pemerintah atau pemberian hak pakai aset negara kepada pihak tertentu tanpa prosedur yang benar atau jelas. Selanjutnya ada tata cara atau prosedur berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama yaitu pengajuan gugatan. Pihak yang dirugikan mendaftarkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dalam batas waktu 90 hari sejak menerima keputusan. Yang kedua, penunjukan majelis hakim. Ketua Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti untuk menangani perkara. Yang ketiga, pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa kelengkapan gugatan dan apakah perkara tersebut menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, persidangan pokok perkara, meliputi penyampaian gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, kemudian pembuktian melalui saksi, surat, dan ahli. Yang kelima, pembacaan putusan. Hakim memutus apakah gugatan diterima atau ditolak. Jika diterima, keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan atau diperintahkan untuk diperbaiki. Yang keenam, ada upaya hukum. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari materi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pejabat pemerintah terkait keputusan tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengawasi tindakan administrasi pemerintah, memberikan perlindungan hukum, dan memastikan keputusan pejabat sesuai dengan aturan.
Perkara yang ditangani meliputi sengketa keputusan tata usaha negara, kepegawaian, administrasi pemilu, informasi publik, dan aset pemerintah. Proses berperkara dilakukan mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, persidangan, hingga putusan dan upaya hukum. Secara keseluruhan, peradilan tata usaha negara berperan menjaga akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak warga negara. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.